bahagia, bersih, aman, harmonis, agamis, inovatif, dan sejahtera. Kota Jambi terus berkomitmen menghadirkan pembangunan yang dekat dengan masyarakat melalui program Kampung Bahagia. Dengan Kampung Bahagia, pemerintah Kota Jambi mampu mewujudkan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan. Apa itu Kampung Bahagia? Program Kampung Bahagia adalah salah satu dari 11 program prioritas Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi dengan memberikan alokasi dana sebesar 50 sampai dengan 100 juta rupiah kepada rukun tetangga agar dapat membangun wilayahnya berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di wilayahnya masing-masing. Program ini dilaksanakan untuk mendorong peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang bertujuan untuk tercapainya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Apa saja sasaran dalam pelaksanaan Kampung Bahagia? Sasaran pelaksanaan program Kampung Bahagia yaitu peningkatan kualitas kelembagaan RT, antara lain insentif ketua dan perangkat RT, penyediaan makan dan minum rapat program Kampung Bahagia, penyediaan alat tulis kantor untuk menunjang Kampung Bahagia. Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana antara lain jalan lingkungan, jaringan air minum dan akses air bersih, drainase, turap, sumur resapan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, keamanan, kesenian, kebudayaan, olahraga, serta sarana prasarana RT lainnya. Peningkatan kualitas hidup, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat antara lain pengembangan usaha mikro dengan pemberian pelatihan atau bantuan usaha berbentuk barang, pelatihan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat, pengembangan kegiatan kepemudaan dan keagamaan, kegiatan sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin di wilayah setempat, dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan pekerja konstruksi pada pelaksanaan Kampung Bahagia. Berapa alokasi dana Kampung Bahagia? Alokasi dana Kampung Bahagia diberikan berdasarkan kategori jumlah KK yang telah diinventarisir DPM PPA melalui kelurahan pada triwulan pertama tahun sebelumnya. Kategori besar dengan jumlah KK mulai dari 100 hingga lebih diberikan sebesar 100 juta. Kategori sedang dengan jumlah KK mulai dari 60 sampai dengan 99 diberikan sebesar 75 juta. Kategori kecil dengan jumlah KK sampai dengan 59 diberikan sebesar 50 juta. Besaran alokasi dana Kampung Bahagia ditetapkan dengan keputusan Wali Kota. Dalam melaksanakan Kampung Bahagia, setiap RT akan didampingi oleh tenaga pendamping Kampung Bahagia yang terdiri dari koordinator dan fasilitator yang akan mendampingi dalam setiap tahapan pelaksanaan program Kampung Bahagia. Lalu, apa saja tahapan dalam pelaksanaan Kampung Bahagia? Pelaksanaan program Kampung Bahagia dimulai dari musyawarah warga dan dilaksanakan dengan prinsip transparan, partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan. Dalam setiap tahapan, masyarakat terlibat langsung sejak perencanaan hingga evaluasi. Langkah pertama dimulai dengan rembuk kesiapan masyarakat. Dalam forum ini, warga bersama ketua RT dan tenaga pendamping membahas kesiapan warga dalam melaksanakan program, menyepakati komitmen bersama, serta menyatukan pandangan demi terwujudnya Kampung Bahagia. Kedua, pembentukan kelompok kerja Kampung Bahagia atau Pokja Bahagia. Pokja Bahagia merupakan pelaksana utama Kampung Bahagia di tingkat RT yang berjumlah 5 orang, terdiri dari ketua RT, perangkat RT, perwakilan tokoh agama atau tokoh masyarakat, perwakilan pemuda, dan perwakilan perempuan. Dari Pokja Bahagia tersebut ditetapkan ketua dan bendahara Pokja. Dengan ketentuan ketua Pokja dijabat oleh ketua RT, bendahara Pokja dijabat oleh bendahara RT. Pembentukan Pokja Bahagia kemudian ditetapkan dengan surat keputusan lurah. Pembentukan Pokja Bahagia merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan dana Kampung Bahagia. Ketua dan bendahara Pokja Bahagia yang telah ditetapkan selanjutnya membuka rekening resmi atas nama RT Pokja Bahagia pada bank daerah yang telah ditetapkan sebagai bank penyalur. Ketiga, pemetaan swadaya. Pada tahapan ini, masyarakat mengidentifikasi potensi dan permasalahan di lingkungannya sendiri, mulai dari kondisi infrastruktur, ekonomi, sosial, hingga kebutuhan prioritas yang harus segera ditangani. Hasil pemetaan kemudian dituangkan dalam dokumen rencana kerja 5 tahun PJM dan dokumen rencana kerja 1 tahun. Dokumen rencana kerja 1 tahun yang telah disusun kemudian dilakukan penyepakatan skala prioritas. Keempat, sinergi dengan perencanaan daerah. Pada tahapan ini, fasilitator dan koordinator melakukan review terhadap penyepakatan skala prioritas dan melakukan sinkronisasi untuk menghindari irisan atau tumpang tindih dengan program perangkat daerah dan RT sekitar. Setelah adanya hasil review, Pokja Bahagia dapat menyusun proposal kegiatan yang memuat usulan kegiatan, jadwal, lokasi, serta RAB kegiatan.
Kelima, pelaksanaan kegiatan. Program Kampung Bahagia dilaksanakan oleh masyarakat melalui Pokja Bahagia dengan didampingi oleh fasilitator dan koordinator tenaga pendamping Kampung Bahagia. Pokja Bahagia bertugas menjalankan kegiatan berdasarkan proposal yang telah disetujui oleh lurah, fasilitator, dan koordinator Kampung Bahagia. Setelah proposal disetujui, lurah selaku kuasa pengguna anggaran dapat mengajukan pencairan dana Kampung Bahagia. Dana Kampung Bahagia kemudian akan disalurkan dengan metode non-tunai ke rekening resmi RT Pokja Bahagia pada bank daerah. RT Pokja Bahagia dapat melakukan penarikan dana dengan didampingi oleh koordinator atau fasilitator Kampung Bahagia sesuai dengan usulan dan kegiatan yang dimuat di dalam proposal. Sebelum melakukan pencairan dana, tenaga pendamping Kampung Bahagia wajib memverifikasi kelengkapan dokumen yaitu LAPD, kwitansi dan nota pembelian, nomor rekening pemilik toko, dan foto toko atau barang yang dibeli. Dalam pelaksanaannya, Pokja Bahagia melaksanakan kegiatan berjalan sesuai jadwal, anggaran, serta mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran dalam pembukuan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Keenam, penyusunan laporan pelaksanaan. Setelah pelaksanaan kegiatan, Pokja Bahagia menyusun laporan pelaksanaan program Kampung Bahagia didampingi oleh tenaga pendamping Kampung Bahagia. Laporan ini merupakan dokumen pertanggungjawaban Pokja Bahagia yang memuat informasi mengenai perkembangan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan. Laporan yang dibuat memuat hal penting, yaitu jenis kegiatan yang dilaksanakan, pencapaian sasaran atau target kegiatan, gambaran kemajuan pelaksanaan kegiatan, target dan realisasi biaya, kendala dan permasalahan, partisipasi masyarakat, serta dokumentasi. Laporan yang telah disusun harus disepakati oleh Ketua RT selaku Ketua Pokja, Fasilitator, Koordinator, dan Lurah. Ketujuh, monitoring. Dalam rangka memberikan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Kampung Bahagia agar sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah Kota Jambi membentuk tim monitoring Kampung Bahagia yang terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan, Camat dan Lurah, serta perangkat daerah teknis lainnya. Monitoring ini dilakukan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelaksanaan program Kampung Bahagia. Kedelapan, review dan evaluasi. Review dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Kampung Bahagia dilakukan dengan pemaparan laporan pertanggungjawaban oleh Pokja Bahagia kepada masyarakat dalam forum musyawarah warga di lingkungan RT didampingi oleh tenaga pendamping Kampung Bahagia serta dihadiri oleh perwakilan dari kelurahan. Dengan aspek yang menjadi fokus review, kesesuaian jadwal dan proses, pencapaian sasaran dan kegiatan, pengelolaan dan pemanfaatan anggaran, kualitas pelaksanaan dan pemenuhan standar, manfaat dan dampak program, serta dampak jangka panjang dan berkelanjutan. Keberhasilan program Kampung Bahagia sangat bergantung pada komitmen bersama antara masyarakat, Pokja Bahagia, tenaga pendamping, serta pemerintah Kota Jambi dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga melalui pelaksanaan seluruh tahapan program Kampung Bahagia yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan, mampu mendorong peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat menuju Kota Jambi Bahagia.